Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegiat magot, pagi ini saya akan memberikan tips bagaimana packing telur BSF sehingga telur itu mampu bertahan mampu bertahan dan menetas, kemudian tidak banyak maggot bayi yang keluar dari packingnya. Ya, kita lihat bagaimana tutorial dan tipsnya. Semoga bermanfaat. Pertama yang harus kita siapkan yaitu tentunya telur BSF ya. Yang bahan-bahan yang kita perlukan itu adalah wadah cup ya. Jadi cup yang suka dipakai ini, yang suka dipakai untuk puding ya, cup 50 mili, isinya 50 pieces, harganya 50 pieces itu sekitar 8 sampai 10 ribu beserta tutupnya. Dan untuk tips pembeliannya itu teman-teman harus coba tutup dengan wadahnya itu dia betul-betul tidak bisa copot ya, kuat. Ini penting ya. Jadi nanti ini harus seperti ini. Nah, kemudian yang harus kita punya yaitu tisu. Jadi tisu yang kotak ini itu kalau di eceran 5.000 kurang lebih isinya sekitar 100 lembar. Nah, ini kita belah dua ya. Jadi kita ambil cuma satu lapis bagian aja. Nah, satu lapis bagian ini kita bagi 4 ya, jadi sebesar ini. Ini kita jadikan sebesar ini. Kemudian kita letakkan di atas gini seperti ini ya. Terus kita ambil cup berikutnya ya, tekan gini. Tujuannya supaya si tisu membentuk cup sebagaimana cup itu. Lalu kita siapkan timbangan gram ya. Kita simpan cupnya di sini supaya nanti langsung 0. Lalu kita masukkan telurnya. Kita bersihkan telurnya ya. Setelah bersih, maksimal 1 cup ini sebaiknya idealnya diisi dengan 5 gram telur, tapi maksimalnya bisa sampai 10 gram. Ini saya isi cuma 1 gram karena cuma untuk video ya. Kemudian yang terakhir dari sesi cup ini tutup lagi dengan tisu yang 1/4, lalu tutup dengan tutupnya. Nah, kondisi ini meskipun nanti di dalamnya penuh, ketersediaan oksigen dan kelembaban serta suhu yang hangat di dalamnya akan berpengaruh terhadap kemampuan telur menetas. Nah, tisu-tisu ini menjaga mereka dari kelembaban, termasuk juga upaya mereka untuk merayap keluar dari cup ini. Yang kita siapkan berikutnya, seandainya ini pengirimannya katakanlah membutuhkan waktu 1 minggu misalnya, kita siapkan ini wadah. Di sini ada tulisannya suitable for use in microwave oven, harganya sekitar Rp3.000 ini dengan tutupnya ya. Dengan tutupnya sekitar 3.000. Nah, kita siapkan yang tebalnya itu nanti si cup itu bisa di bawahnya ini. Jadi dia posisinya masih bisa ya
ada 1 cm ke atas ya. Lalu tisu yang 1 lembar tadi kita tempatkan di posisi begini. Apabila Anda ingin memberikan makanan, khawatir misalnya si telur ini menetas, karena untuk apabila dia keluar dari cup ini, dia akan jatuh ke tisu ini. Simpanlah makanan yang kering, bisa dedak, bisa juga sebaiknya dedak dengan sosis gitu, atau daging-daging yang tidak basah ya, tidak terlalu basah. Ya, terus letakkan cupnya di sini. Saya ambil contoh aja, ini ada cup kosong juga. Jadi satu ini tuh maksimalnya itu, idealnya itu bisa ya, idealnya bisa 3 ya, 3. Nah, setelah cupnya tersusun, kita berikan tisu 1 lapis lagi di atasnya. Ini tujuannya untuk menjaga kehangatan dari telur yang ada di dalam cup. Dan ini ya, bisa dibelah 2 gini aja ya, supaya lebih irit. Dan yang terakhir, tutup tisu seperti ini. Lalu tutup dengan tutup wadahnya. Hingga terkunci ya. Ya. Nih, sampai terkunci. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, setelah ini tidak perlu diberikan lakban lagi. Jadi cukup kuat ini tuh untuk digoyang-goyang, dia nggak bergerak gitu ya. Ya, sebaiknya memang nanti di cupnya itu dibatasi supaya tidak banyak gerakan atau goncangan. Yang terakhir setelah ini, baru kita sediakan kardus. Anggap aja ini kardus ya. Kita sudah buat dulu kardusnya, siapkan. Di kardus ini siapkan juga tisu. Lalu masukkan ini ke dalam kardus. Kemudian terakhir tutup dengan tutup kardusnya, baru di lakban atau selasi. Dan ini sudah kami coba di paguyuban Pegiat Maggot. Meskipun nanti telur-telur itu menetas, tidak si baby maggot itu tidak langsung keluar ke kardus atau menempel di lakbannya, tapi lebih dulu dia akan memakan tisu-tisu yang kita siapkan di dalamnya itu, termasuk makanannya tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini setelah beberapa hari telur BSF-nya menetas. Jadi dengan perlakuan seperti ini, semakin sedikit telurnya, semakin baik. Nah, kelihatan ya, dia nggak keluar gitu. Ada yang berusaha keluar, tapi nggak ada yang sampai bisa ke tisu di luarnya. Jadi
Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang packing untuk jarak jauh gitu. Pengalaman kami ini mampu bertahan sampai, kalau dari telur umur 1 hari sampai seminggu lah. Jadi seminggu itu kurang lebih usia larvanya itu 4 hari. Demikian, semoga membantu. Terima kasih.